Pernahkah Anda bayangkan skenario ini sejenak? Anda sedang duduk di sebuah restoran yang ya lumayan ramai lah. Anda memesan hidangan spesial mereka. Sebuah bakpao daging yang masih mengepul hangat. Betul, bakpao hangat yang sangat lezat. Anda menggigitnya perlahan, merasakan bumbunya yang meresap, memuji rasanya di dalam hati, tanpa sedikit pun menyadari bahwa Anda sedang mengunyah daging manusia. Sungguh sebuah realita yang mengerikan. Sangat mengerikan. Selamat datang di Raka Pradita Channel. Dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membongkar sebuah tragedi berdarah yang mungkin akan selamanya mengubah cara Anda melihat orang asing. Ya, kita akan membedah kisah nyata dari Makau di tahun 1985, kasus hilangnya keluarga Cheng Lam. Benar, kita akan mengupas bagaimana seorang pembunuh paling brutal bisa bersembunyi di depan mata kita. Dan di sini, kita akan melihat bagaimana kejahatan paling sadis itu seringkali bersembunyi di balik aktivitas sehari-hari yang paling normal. Tepat. Karena monster di dunia nyata itu tidak bersembunyi di lorong gelap. Mereka menyajikan makan siang Anda, mereka mengelola kasir, dan kita akan membongkar secara analitis bagaimana seseorang bisa memutuskan total empatinya. Nah, mari kita mulai dari titik awal penemuan kasus ini. Yang ironisnya bukan di dapur restoran, tapi di sebuah pantai di Makau. Hari itu anak-anak sedang bermain pasir, sampai mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Beberapa karung yang terdamparkan. Iya, karung berisi potongan tubuh manusia yang sudah membusuk. Baunya sangat menyengat. Polisi Makau turun tangan, dan ada satu momen konyol di sini. Petugas BUL memberikan teori bahwa itu adalah mayat imigran gelap yang dimakan ikan hiu. Hiu memakan manusia dan memasukkannya ke dalam karung. Itu adalah contoh klasik dari rasionalisasi panik. Tunggu, maksudnya polisi itu cuma panik? Betul. Ketika dihadapkan pada hal yang terlalu mengerikan, otak mencari penjelasan alamiah. Serangan hiu terdengar lebih bisa diterima secara mental daripada membayangkan ada psikopat yang memutilasi sesamanya. Masuk akal. Untungnya, kepala polisi Lee langsung menepis teori hiu itu dan memerintahkan otopsi. Dari situ, identitas korban terungkap lewat sidik jari. Namanya Chan La Chun, wanita 60 tahun warga Makau. Dan untuk mengerti mengapa dia dibunuh, kita harus mundur 8 tahun sebelumnya, ke Hong Kong. Di sana ada sosok bernama Wong. Wong ini membunuh orang di Hong Kong cuma karena cekcok hutang judi mahjong, kan? Terus dia membakar lokasinya dan kabur ke Makau. Iya, dan transisinya di Makau ini sangat krusial. Dia mencukur rambutnya hingga botak, ganti nama, dan tiba-tiba menjadi pemotong daging babi. Ini yang bikin saya bingung. Biasanya kan orang habis membunuh itu paranoid ya, sembunyi gitu. Dia malah jadi tukang daging. Ibaratnya kayak, bunglon psikopat, bagaimana orang bisa hidup normal bawa rahasia sekelam itu? Dalam psikologi forensik, ini disebut disosiasi ekstrim. Bagi Wong, membunuh di Hong Kong itu ya sekedar masalah yang sudah beres. Wah, semudah itu? Iya, dan menjadi tukang daging itu kamuflase sempurna. Dia bisa memutilasi anatomi setiap hari, melihat darah, dan masyarakat malah membayarnya untuk itu. Astaga! Dan kamuflase ini membawanya ke restoran bakpao milik Cheng Lam. Wong mencoba mengambil alih kepemilikan restoran itu, tapi ditolak pengacara karena nggak ada tanda tangan Cheng Lam. Dia bahkan merobek surat dari keluarga Cheng Lam di Cina, kan? Benar. Dan kekejaman pertamanya di restoran ini terjadi ketika ada pelayan baru bernama Ahmad. Si Ahmad ini mergokin Wong curang main judi. Wong tersinggung, lalu malamnya dia memukuli kepala pelayan itu pakai spatula sampai tewas. Sebuah eskalasi kekerasan yang sangat cepat. Sangat cepat. Dan yang bikin mual, dia memotong-motong tubuh pelayan itu, memasukkan dagingnya ke mesin penggiling, terus dibikin isian bakpao. Tulangnya dia buang ke truk sampah. Ini kan kayak mimpi buruk Sweeney Todd di dunia nyata. Secara harfiah, dia mengubah manusia menjadi komoditas pangan. Dapur restoran memberinya infrastruktur yang sempurna untuk menghilangkan jejak tanpa dicurigai. Dan momen paling gilanya adalah ketika polisi datang ke restoran itu untuk cari info soal korban di pantai tadi, Wong bukannya panik, dia malah dengan tenang menyuguhkan bakpao isi daging manusia itu ke polisi. Dan polisi itu memakannya? Iya, mereka makan dengan lahap.
Terus, Wong mengulangi cara yang sama saat kasir wanitanya, Ngak Noi, mau mengundurkan diri. Wong membunuhnya dan mengolah tubuhnya jadi bakpao juga. Memberi makan aparat penegak hukum dengan bukti pembunuhannya itu bukan karena panik. Itu adalah bentuk superioritas psikologis Wong. Dia seolah menantang otoritas secara diam-diam. Gila. Mendengar betapa kejamnya dunia ini, di titik ini kami sungguh mendoakan Anda semua para pemirsa dan pendengar yang ada di rumah. Semoga Anda dan keluarga selalu dijauhkan dari orang-orang berniat jahat dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Kewaspadaan itu memang sangat penting. Oke, balik lagi ke investigasi. Bagaimana akhirnya monster selicin Wong ini bisa melakukan kesalahan? Arogansinya sendiri yang menjatuhkannya. Kepala polisi Lee mulai curiga karena melihat kasir baru di sana terlihat sangat terintimidasi. Dan Wong beralasan keluarga Cheng Lam itu pindah ke luar negeri kan? Tapi polisi Lee ngecek catatan sipil dan ternyata nggak ada yang pernah pindah. Betul. Dari situ polisi melakukan pengintaian 24 jam penuh. Tekanan psikologis ini yang bikin Wong akhirnya membuat blunder. Dia tertangkap basah buang plastik merah ke truk sampah. Pas dibongkar di tengah tumpukan sampah basah itu, isinya kartu identitas dan foto keluarga Cheng Lam. Jelas aja dia panik dan coba kabur lewat imigrasi, tapi langsung ditangkap. Menariknya, saat ditangkap dia malah bersandiwara di depan media. Bermain sebagai korban kebrutalan polisi. Nah, soal kebrutalan polisi ini. Karena Wong nggak mau mengaku, Kepala Polisi Lee masukin Wong ke sel tahanan umum. Dicampur bareng Cheng Pon, saudara kandungnya Cheng Lam. Di sana Wong disiksa habis-habisan. Disiksa oleh para napi lainnya? Iya, dikencingi, dipaksa minum air seni, sampai kencing berdarah. Sampai Wong mencoba bunuh diri. Tapi, tunggu dulu. Bukankah membiarkan tersangka disiksa napi lain itu pelanggaran hukum? Apakah kepala polisi Lee di sini sama berbahayanya dengan Wong? Itu pertanyaan moral yang sangat valid. Ini adalah area abu-abu. Polisi menghadapi pembunuh berdarah dingin yang mengeksploitasi media dan celah hukum. Jadi polisi Makau sengaja pakai hukum rimba? Kurang lebih begitu. Apalagi Hong Kong minta ekstradisi Wong, tapi Makau menolak. Polisi Lee menganggap menyerahkan Wong ke Hong Kong itu penghinaan bagi institusi kepolisian Makau. Tapi penyiksaan fisik itu gagal bikin Wong buka mulut. Akhirnya polisi beralih ke siksaan psikologis ekstrim di rumah sakit. Metode interogasi tanpa tidur. Iya, ini ngeri banget. Dokter menyuntikkan morfin dosis ringan biar pikirannya mengambang. Terus ada suster yang pernah diserang Wong, dia balas dendam nyuntikin air ke punggung Wong sampai melepuh. Tujuannya agar Wong tidak bisa bersandar atau tidur sama sekali selama berminggu-minggu. Gila. Memangnya efek kurang tidur separah itu buat mental? Sangat parah. Kurang tidur akut meruntuhkan batas antara realitas dan halusinasi. Pertahanan kognitif Wong akhirnya hancur lebur di bawah siksaan itu. Dan saat itulah dia akhirnya mengakui semuanya. Tragedi malam itu. Dan pemicunya ini, astaga. Cuma gara-gara utang judi mahjong $183. Sekitar 3 juta rupiah. Inilah yang kita sebut sebagai kedangkalan kejahatan. Bayangkan, nyawa satu keluarga besar melayang, dipotong-potong seperti hewan, hanya karena sengketa uang 3 juta rupiah di atas meja mahjong. Cheng Lam menuduh Wong curang, dan Wong langsung menyandara keluarga itu. Eskalasi ego yang tak terkendali. Wong menggorok leher anak terkecil, membantai istri Cheng Lam, sampai ibu mertua yang baru datang juga dibunuh. 10 nyawa, dan semuanya dijadikan daging bakpao. Di mata psikopat seperti Wong, nilai nyawa manusia tidak lebih dari sekedar angka hutang. Korbannya direduksi menjadi sekedar bahan baku. Benar-benar bikin merinding. Setelah pengakuan itu, Wong terbukti bersalah membantai keluarga Cheng Lam di Eight Immortals Restaurant. Dia menunggu putusan pengadilan. Tapi lagi-lagi, akhirnya ironis. Dia menemukan cara untuk mengiris lengannya sendiri di dalam penjara. Iya, nekat bunuh diri dan akhirnya tewas. Apakah ini tanda dia akhirnya menyesal? Sama sekali bukan. Tindakan bunuh diri Wong bukanlah bentuk penyesalan. Itu adalah cara terakhirnya memegang kendali atas situasi. Maksudnya, dia ingin menentukan nasibnya sendiri. Tepat. Dia ingin menang dengan merampas hak pengadilan untuk menjatuhkan vonis kepadanya. Dia membuktikan bahwa ego psikopatnya bertahan sampai tarikan napas terakhir. Sebuah akhir yang memfrustrasikan ya. Kisah ini meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin akan terus membayangi kita semua. Saat Anda makan di tempat baru yang belum pernah Anda kenal, seberapa yakin Anda tahu latar belakang orang di dapur yang menyajikan hidangan di piring Anda?
Sebuah pemikiran yang sangat meresahkan. Pastinya. Nah, jika penelusuran misteri kelam ini membuat Anda merinding, pastikan Anda menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk segera mengeklik tautan di kolom deskripsi di bawah untuk konten eksklusif dan misteri mengerikan lainnya yang belum pernah terungkap. Terima kasih sudah bergabung dengan Raka Pradita Channel, dan sampai jumpa di kedalaman misteri selanjutnya.